Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Bapak harap kalian dalam kondisi yang sehat dan dengan kabar yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar mengenai selalu berhemat energi. Tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama, kelas 4. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Contoh-contoh sumber energi yang ada di sekitar kita adalah energi matahari, energi angin, energi air, energi panas, dan energi listrik. Perubahan sumber energi. Pengertian perubahan sumber energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Contoh-contoh perubahan energi. Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya adalah kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Perubahan energi gerak menjadi energi panas, contohnya adalah tangan kanan dan kiri ketika digosok-gosokkan terasa hangat. Lalu, ban sepeda atau sepeda motor setelah berjalan cukup jauh, maka menjadi panas. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah kereta uap yang menggunakan bahan bakar dari batu bara. Kemudian kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, solar atau aftur. Kemudian adalah gergaji mesin. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah dinamo, kincir angin, dan generator. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya mixer, AC, pompa air, mobil mainan, dan kipas angin listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia, contohnya pengisian akumulator atau aki, dan charger batu baterai. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya adalah ketika kita bertepuk tangan, maka akan terdengar bunyi. Perubahan energi kimia menjadi energi panas, contohnya adalah energi makanan akan berubah menjadi panas setelah dimakan. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya adalah pada proses fotosintesis tumbuhan. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik, contohnya adalah menyalakan senter dengan baterai dan handphone. Perubahan energi panas menjadi energi listrik, contohnya adalah pembangkit listrik tenaga geotermal. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya adalah penggunaan setrika listrik, solder, kompor listrik, oven, dan microwave. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya adalah bola lampu, tabung lampu, layar televisi, dan layar monitor komputer. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio, bel listrik, sirine, dan alarm. Perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Contohnya adalah benda yang jatuh seperti mangga jatuh dan rambutan jatuh yang jatuh dari pohonnya. Sumber daya alam pada hakikatnya merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam adalah pengelolaan suatu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia dalam berbagai sektor kehidupan. Contoh pemanfaatan sumber daya alam adalah pemanfaatan sumber daya alam hutan, tambang, laut, dan mineral. Contoh sumber daya alam mineral adalah batu kapur dan batu granit.
dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian kaolin dapat digunakan sebagai bahan untuk membentuk keramik. Kemudian pasir kuarsa, bahan untuk membuat kaca dan piring. Kemudian yodium adalah obat penyakit gondok. Dan fosfat adalah bahan bakar industri. Pemanfaatan sumber daya alam selanjutnya adalah di bidang tambang. Contohnya adalah bahan tambang biji besi dapat menghasilkan konsentrat besi. Bahan tambang timah dapat menghasilkan kaleng dan kertas timah. Bahan tambang seng dapat menghasilkan lembaran seng untuk membuat atap rumah. Intan, emas, dan perak dapat dipergunakan sebagai perhiasan. Kemudian tembaga adalah bahan untuk pembuatan kabel dan barang perunggu atau kuningan. Bahan penghasil energi adalah minyak bumi yang menghasilkan bensin, pelumas, nafta. Kemudian gas alam menghasilkan LPG dan LNG. Selanjutnya adalah batu bara, bahan bakar minyak, semen, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah teks petunjuk. Teks petunjuk atau arahan disebut juga dengan teks prosedur. Adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Contoh teks petunjuk adalah petunjuk melakukan suatu kegiatan, membuat suatu benda, dan petunjuk membaca denah. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih. Selamat berjumpa di pelajaran selanjutnya.